Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kita datang lagi kepada Tuhan, kita mau menaikkan setiap ucapan syukur kita, bersuka cita buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Sebelum kita mulaikan ibadah kita, mari bersama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kalau kami masih boleh ada Tuhan pada ibadah pilar kami tahu semua karena kemurahan Tuhan bagi setiap kami. Meskipun Tuhan kami dipisahkan oleh tempat, tetapi yang kami tahu hadirat-Mu bekerja dimanapun kami datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami yakin ada berkat-Mu yang jadi bagian kami. Setiap kami umat-umat-Mu, siapkan hati kami untuk kami mulai ibadah pilar kami pada saat malam hari ini. Engkau yang akan memberkati setiap kami Tuhan. Dan hamba-hamba-Mu yang melayani ada dalam urapan Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk siap mengikuti ibadah kami. Dan kami yakin Engkau hadir dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari bersorak bagi Allah kita. Karena Allah yang memberikan sukacita dan kekuatan bagi kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat sukacita-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Amin. Mari bersama katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya. Nyata sukacita-Mu di dalam hidup kami Tuhan, dan kami mau bersyukur bagi Engkau malam hari ini. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja,
bersyukur karena kami punya Allah yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau pengharapan kami Tuhan. Satu-satunya yang menjadi andalan kami. Satu-satunya yang menjadi sumber pengharapan, sumber kekuatan kami. Engkau Allah kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin, terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Kau yang kami andalkan Tuhan. Haleluya. Oh sumber kekuatan kami, oh sumber penghiburan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami angkat iman percaya kami Tuhan. Engkau Allah sumber penghiburan, Engkau Allah penyembuh bagi kami yang sakit Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin, haleluya. Mari bersama nyatakan di hadapan Tuhan. Engkaulah andalan kami satu-satunya Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang Tuhan harapkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini percaya kami Tuhan, bahwa benar Engkau adalah Allah yang memberkati setiap kami, Allah yang memberikan kesembuhan, bahkan Allah yang memberikan kami kekuatan dan pengharapan. Terima kasih Bapa yang baik. Segala hormat pujian hanya bagi Engkau. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahan dapat diberikan dengan cara scan QR yang sudah tertera pada layar. Jadwal kegiatan GPDI Palembang. Seluruh kegiatan ibadah akan dilaksanakan secara online. Jumat, ibadah pujian dan penyembahan. Sabtu, ibadah pemuda Fresh Community. Minggu, ibadah raya yang pertama, kedua, ketiga, dan ibadah sekolah minggu. Mari ikuti doa pagi dan malam melalui aplikasi Zoom setiap hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan. Ya, buat semua pilar-pilar yang ada, senang sekali kita boleh kembali beribadah pilar. Sekalipun masih secara online, ya tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Terima kasih juga buat Bapak Ibu Gembala, Ibu Rohani yang mempercayakan saya untuk melayani firman Tuhan pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar ya, supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan ya. Mari kita melihat di dalam ayat pokok kita dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Mari sama-sama kita melihat di Alkitab kita masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita melihat Petrus ya dalam pasal yang ketiga khususnya dalam 2 Petrus ini dalam pasal yang ketiga, dia memberikan topik tentang hari Tuhan. Dan kita melihat bagaimana ya Petrus menggambarkan dengan gamblang ya hari Tuhan itu bagaimana apa yang akan terjadi. Itu sebabnya dalam dalam ayat yang 11 Petrus katakan jadi, artinya apa? Melihat ayat sebelumnya, jadi jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Nah malam hari ini dalam ibadah pilar, saya ingin sama-sama kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan hari ini saya memberikan tema firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Kalau kita perhatikan di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga 11 ini, ya mungkin Bapak Ibu berkata, ya tentang hari Tuhan, rasanya masih lama, ya betul ya. Kapan dari zaman dulu saya masih sekolah minggu, sudah dikatakan tak lama lagi Tuhan mau datang, tak lama lagi Tuhan mau datang, tapi kok enggak datang-datang ya. Tetapi hari ini ya, sekalipun kita berkata hari Tuhan mungkin masih lama, tapi kita diingatkan kembali bagaimana kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Mengapa Bapak Ibu? Kalau kita melihat hari-hari sekarang di mana kita hidup ya, situasi begitu mencekam, menakutkan. Mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kita semua.
Akibat dari pandemi ini keadaan begitu cepat berubah, betul ya. Dalam kurang lebih setahun lebih ya belum sampai 2 tahun, kita melihat akibat dari pandemi ini semua berubah dengan cepat ya. Dan kalau kita melihat bukan hanya berubah dengan cepat, tetapi ada banyak juga korban-korban ya dari akibat pandemi COVID-19 ini. Dari dulu mungkin kita melihat ya, sejak beredarnya COVID-19 ini, virus corona, yang korban-korban mungkin kita tidak kenal, orang-orang yang jauh. Tapi kalau kita mau jujur hari-hari ini Bapak Ibu, ternyata korban-korbannya itu adalah orang-orang yang kita kenal. Mungkin orang-orang yang dekat dengan kita. Mungkinkah itu sahabat kita atau mungkin keluarga-keluarga kita. Atau juga kita sendiri yang mengalaminya. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, artinya apa? Artinya kematian itu semakin dekat dengan kita, betul? Kalau dulu mungkin kita lihat ya, kita dengar kabar orang-orang yang meninggal itu orang-orang yang tidak kita kenal, orang-orang jauh dengan kita. Tapi sekarang berapa banyak orang-orang yang kita kenal yang mungkin baru saja kita bertemu, baru saja kita ngobrol, tiba-tiba ya terdengar dia meninggal akibat COVID. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kalau saya perhatikan dalam sosial media, baik di dalam Facebook, dalam IG, WA ya, kadang-kadang hampir tiap hari ya, hari-hari ini ya khususnya, saya membaca ya, ini RIP, sebentar lagi RIP, besok buka lagi RIP. Kadang-kadang saya takut sendiri untuk membukanya, ada yang kita kenal, wow ini, lalu saya bilang oh ini meninggal loh Kak. Semuanya karena COVID, memang ada yang tidak, tetapi sebagian besar ya meninggal akibat COVID ya. Saya katakan tadi ada yang kita kenal, ada yang masih sangat muda sekali. Rasanya aduh ya, keadaan begitu menakutkan hari-hari ini, begitu mencekam. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, apalagi kami yang tinggal di daerah kuburan ya. Saya mau katakan hampir tiap hari itu kami dengar bunyi sirine ambulan. Nah itu artinya ada yang meninggal. Kadang-kadang sehari ada 2 kali kami dengar bunyi nguing-nguing bunyi sirine. Itu artinya apa? Karena ada orang mengantarkan orang yang meninggal untuk dikubur. Belum lagi kami tinggal dekat masjid ya, pagi-pagi kadang malam corongnya kedengaran sekali. Si Anu meninggal, si itu meninggal. Jadi kita melihat ya hampir tiap hari saya katakan ya. Ini pertanda bahwa hidup ini sangat-sangat singkat. Hidup ini sangat singkat, betul? Bapak Ibu, hidup ini sangat singkat. Kalau kita membaca di dalam kebenaran firman Tuhan, sungguh Ayub pernah katakan di dalam Ayub pasal 14 ayat pertama dan ayat yang kedua, Ayub katakan hidup ini sangat singkat ya. Kalau kita membaca, coba kita membaca saja dalam Ayub pasal yang ke-14. Bagaimana Ayub menggambarkan ya. Ayub 14 ayat yang pertama dan kedua. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Dalam terjemahan lain dipakai kata pendek umurnya. Terus Ayub gambarkan dalam ayat yang kedua, seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Inilah kehidupan manusia Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan. Ayub katakan sangat singkat, hidup ini sangat singkat ya. Seperti bunga, sebentar kita lihat mekar, sangat indah. Tapi sebentar lagi dia sudah layu. Seperti bayang-bayang, mungkin Bapak Ibu yang mungkin berjemur ya di matahari. Sebentar kita lihat bayangan kita ada, sebentar bayangan kita hilang. Itulah kehidupan manusia, begitu singkatnya. Itu sebabnya Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan menyadari betapa singkatnya hidup ini. Mari sesuai dengan kebenaran firman Tuhan hari ini, Petrus katakan mari kita belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Mari kita perhatikan kehidupan kita ya. Tuhan mau kita hidup benar di hadapannya. Supaya apa? Supaya ketika Tuhan datang kali yang kedua, supaya ya nanti ketakutan yang besar yaitu hari Tuhan yang akan tiba itu tidak menimpa kita. Kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Nah saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, tapi saya mau sampaikan ya hari ini,
hidup ini singkat, betul. Firman Tuhan katakan hidup ini sangat singkat. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, iblis pun tahu waktunya juga sangat singkat. Itu sebabnya iblis berusaha untuk bekerja keras supaya banyak anak-anak Tuhan mereka tidak hidup dalam kebenaran. Nah, sebelum kita melihat lebih jauh dari kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, apa yang dimaksud hidup dalam kebenaran itu, kita melihat bahwa iblis itu tidak suka kita hidup dalam kebenaran. Kalau bisa kita itu semua jatuh dalam dosa. Ya, dalam Wahyu pasal 12 ayat 12 nanti baca saja, dia tahu waktunya itu sudah sangat singkat. Nah, tapi kita melihat kebenaran firman Tuhan, di satu sisi Tuhan mau ketika kita menyadari hidup ini sangat singkat, mari kita mau hidup dalam kebenaran. Nah, apa yang dimaksud dengan hidup dalam kebenaran, Bapak Ibu? Apa yang dimaksud dengan hidup dalam kebenaran? Hidup dalam kebenaran berarti hidup tanpa kepalsuan, hidup tanpa manipulasi. Hidup dalam kebenaran artinya hidup kita tanpa kepalsuan, ini namanya benar ya. Kemudian hidup tanpa manipulasi, dengan kata lain, hidup dalam kebenaran berarti hidup secara jujur. Ya, Tuhan mau supaya hidup kita selalu benar di hadapan Tuhan, hidup jujur di hadapan Tuhan tanpa manipulasi. Tetapi iblis berusaha juga supaya kita tidak hidup dalam kebenaran. Kenapa? Karena memang iblis tidak ada kebenaran di dalamnya. Di dalam Yohanes 8 ayat 44, di situ kita melihat ayatnya, Yohanes 8 ayat 44 kita baca saja supaya kita tahu siapa iblis sesungguhnya. Sehingga ketika dia menggoda kita tidak akan termakan oleh bujuk rayunya Dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat ke-44, ini ayat yang mungkin kita sudah hafal semuanya, saya akan bacakan buat kita. Demikian bunyi firman Tuhan, inilah pribadi iblis Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Wah, ini jelas sekali. Bapak Ibu, ternyata iblis itu tidak ada kebenaran di dalamnya. Dia tidak hidup dalam kebenaran. Kenapa? Karena memang tidak ada kebenaran. Dia selalu berkata dusta, manipulasi. Dia selalu berkata bohong. Kenapa? Karena memang itulah tabiatnya sejak dahulu. Dalam terjemahan lama ayat ini dikatakan, memang sejak dulu dia memang begitulah, suka berdusta, suka berbohong, suka manipulasi. Itulah sifat asli daripada iblis. Tidak ada kebenaran sedikit pun di dalam kehidupannya. Kalau kita ingat cerita bagaimana di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ketika iblis menggoda daripada Hawa untuk jatuh dalam dosa, iblis memanipulasi. Kalau dalam tadi kita melihat arti hidup dalam kebenaran itu hidup tanpa manipulasi. Tapi iblis suka manipulasi, suka pakai ayat juga supaya kita terpengaruh lalu ikut dengan dia. Sehingga kita juga tidak melakukan kebenaran karena memang tidak ada kebenaran dalam hidup iblis Jelas dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan iblis itu bapak pendusta, bapak pembohong, tidak ada kebenaran di dalamnya. Dan dia berusaha supaya manusia juga tidak hidup dalam kebenaran. Tapi firman Tuhan mengajar kita. Firman Tuhan mau supaya kita hidup dalam kebenaran. Supaya apa? Supaya kita menjadi umat-umat Tuhan yang diselamatkan oleh Tuhan. Saya teringat dalam Kejadian pasal yang ketiga bagaimana iblis berusaha datang merayu, menggoda daripada Hawa. Kita melihat bagaimana iblis datang dengan bujuk rayunya pakai firman Tuhan Tentu Allah berfirman, nanti baca saja dalam Kejadian pasal 3 mulai yang pertama. Iblis datang kepada Hawa, dia katakan tentu Tuhan berfirman, semua pohon ini tidak boleh kamu makan, bukan? Iblis memutarbalikkan kebenaran. Sebenarnya yang benar, Hawa bilang, oh bukan begitu, yang benar semua boleh kami makan kecuali yang ini yang di tengah. Tapi iblis kemudian masuk lagi. Hawa sudah terpancing. Lalu iblis ngomong,
Enggak apa-apa kalau kamu makan, enggak, sebenarnya enggak berdosa, enggak apa-apa. Justru kamu akan jadi seperti Allah. Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, iblis berusaha memanipulasi keadaan kita pakai ayat lagi. Oh, enggak apa-apa, dosa kecil itu enggak apa-apa, enggak masalah itu di hadapan Tuhan, tidak apa-apa. Ya, chat-chatan mungkin sama istri orang atau suami orang, cuman chat aja kok, enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi sekali lagi kita sudah termasuk, ya, iblis sudah berusaha ya membenarkan segala cara dengan memutarbalikkan kebenaran itu. Dan pada akhirnya kita melihat bagaimana Hawa dia jatuh dalam dosa. Kenapa? Ya karena dia ikut, dia dengar apa yang iblis tawarkan. Iblis berusaha yang memutarbalikkan kebenaran itu dengan caranya, dengan membujuk, dan dia berkata tidak apa-apa, tidak berdosa, kamu tidak akan mati, itu betul kan, kamu tidak akan mati, makan saja maka kamu akan jadi seperti Allah. Dia tawarkan lebih baik lagi, hal yang lebih baik, dan Hawa dia jatuh dalam dosa. Hari-hari ini Bapak Ibu, kalau kita tidak mawas diri, banyak orang menawarkan hal-hal yang demikian, ya, membuat kita tidak lagi hidup di dalam kebenaran. Tadi kita sudah melihat apa yang dimaksud hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup tanpa manipulasi. Dengan kata lain hidup ya dengan jujur, ya. Hidup dalam kebenaran, hidup secara jujur. Kadang-kala banyak keluarga-keluarga yang tidak jujur lagi. Suami tidak jujur kepada istri, istri tidak jujur kepada suami. Dan iblis katakan enggak apa-apa, tidak berdosa kok. Hati-hati Bapak Ibu, saya tidak mengerti, Bapak Ibu sendiri tahu ya apa yang dimaksud. Yang saya maksudkan itu hal-hal yang mungkin kita sudah tahu itu salah, tapi kita lakukan. Saya tidak mau katakan, tapi Bapak Ibu sendiri mengetahui. Ada hal-hal yang kita tahu, kebenaran-kebenaran yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Tapi iblis katakan tidak apa-apa, dan engkau lakukan itu. Engkau sudah tahu yang benar, tapi engkau tetap ikuti. Itulah cara iblis untuk memanipulasi, ya, memalsukan kebenaran itu dengan caranya. Tapi hari ini ya kembali dalam ayat pokok kita, keadaan semakin gawat hari-hari ini. Tuhan sudah mau datang, ya, kita tidak tahu kapan datang, hari Tuhan itu kapan. Tapi keadaan kita pun sekalipun Tuhan, ya, mungkin kita tidak tahu kapan datangnya, tapi mari ya kita mau mempersiapkan hidup kita untuk selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan datang kali yang kedua, Tuhan berkata, sabaslah engkau hambaku yang setia, masuk dalam kesenangan. Kita menjadi orang-orang yang masuk dalam keselamatan yang kekal, bukan menjadi orang yang tertinggal. Kenapa? Karena kita mempertahankan hidup di dalam kebenaran. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, saya ingin hari ini ya kita sama-sama belajar bagaimana supaya kita dapat hidup dalam kebenaran. Kita sudah melihat ya bahwa maunya Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran. Tapi maunya iblis, ya, iblis juga tidak mau tinggal diam, ya. Apalagi hidup ini sangat singkat, tadi seperti yang saya katakan ya, kematian itu sangat dekat sekali dengan kita. Kita tidak tahu kapan itu, tetapi ya artinya hidup itu sangat singkat. Dan iblis pun tahu, dia menyadari bahwa waktunya juga sangat singkat. Kita sedang berpacu dengan waktu, tapi hari ini apa yang kita mau lakukan? Mau dengar kata firman Tuhan, hidup dalam kebenaran, atau ikut perkataan iblis, ya, oh enggak apa-apa, masih lama itu Tuhan datang. Tapi hari ini saya mau kita semua, termasuk saya, termasuk kita semua Bapak Ibu, kita mau hidup dalam kebenaran. Sehingga ketika Tuhan datang kali yang kedua, kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Nah, bagaimana caranya? Supaya kita dapat hidup dalam kebenaran, ya. Bapak Ibu, bagaimana supaya kita dapat hidup dalam kebenaran? Tentu ya, kita harus datang kepada sumbernya, ya. Kita harus datang kepada sumber kebenaran. Yang pertama, ya, siapa sumber kebenaran itu? Yohanes 14 ayat ke-6, kita melihat di situ, Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa
kecuali melalui aku. Jadi hal yang pertama, sumber kebenaran yang pertama yang harus kita ikuti supaya kita dapat hidup dalam kebenaran, maka yang pertama kita hidup di dalam Yesus. Karena Yesus adalah kebenaran. Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi kalau Bapak Ibu ingin hidup dalam kebenaran, mari jangan jauh dari Yesus. Amin. Jangan jauh dari Yesus, tetaplah berpaut kepada Yesus. Jadikan Yesus yang terutama dalam hidup kita. Karena dia adalah sumber kebenaran dan dia akan menuntun kita kepada hal-hal yang benar. Dan hidup kita akan menjadi hidup di dalam kebenaran. Ya. Kemudian yang kedua, dengan cepat saya ingin sampaikan malam hari ini. Selain Yesus sebagai sumber kebenaran, Yohanes 17 ayat 17 katakan, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Artinya apa? Yang kedua, sumber kebenaran. Selain Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus adalah kebenaran. Yang kedua, firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi kalau kita mau hidup benar, hidup kita selalu dalam kebenaran, terus ikuti apa yang Yesus lakukan. Yang kedua, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, dalam Mazmur 119 ayat 105 kalau saya tidak salah dikatakan, firman-Mu itu seperti suluh bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu akan menuntun kita kepada jalan yang benar. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah firman kebenaran, ya. Yohanes 17 ayat 17 tadi katakan, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau mau hidup kita selalu hidup berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, ya hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Dengar, cintai firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Saya tidak katakan mudah-mudahan, tapi saya terlalu yakin kita akan terus hidup di dalam kebenaran. Dan yang ketiga, yang terakhir ya, bagaimana supaya kita dapat hidup dalam kebenaran? Selain hidup di dalam Yesus, ya jangan pernah tinggalkan Yesus. Kalau engkau coba-coba tinggalkan Yesus, engkau akan tersesat. Yang kedua, tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Cintai firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak pernah membawa jalan kita tersesat. Firman Tuhan akan menuntun kita kepada jalan kebenaran. Yang ketiga, Yohanes 16 ayat 13 katakan, Roh Kudus adalah kebenaran. Ketika Roh Kudus memenuhi, mendiami kehidupan kita, firman Tuhan katakan Roh itu akan membawa kita kepada kebenaran. Ya, membawa kita kebenaran. Betapa pentingnya Bapak Ibu hidup ini dipenuhkan dengan Roh Kudus. Karena dengan adanya Roh Kudus dia akan menuntun kita juga kepada kebenaran, menuju kebenaran, ya. Kalau kita hanya menurut kemauan kita, kadang-kadang menurut kita benar, kita berpikir jalan ini benar, jalan ini lurus, ternyata Tuhan katakan tidak. Berapa banyak kita seringkali ya punya pengalaman, kita berkata begini ini yang benar, tapi ada sesuatu yang berkata oh itu salah. Ya, ketika kita mau buat dosa, mungkin melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita mau lakukan, tiba-tiba ada suara di dalam hati kita ya yang berkata itu bukan. Itu adalah Roh Kudus yang berbicara dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, inilah yang akan membuat kita ya berhasil untuk hidup dalam kebenaran, ya. Yang pertama, tetap ikuti Yesus, ya. Jangan pernah tinggalkan Yesus, Bapak Ibu. Bilang sama kanan kirimu, jangan pernah tinggalkan Yesus. Dia satu-satunya kebenaran yang akan membawa kita kepada keselamatan. Dia satu-satunya jalan akan membawa kita berjumpa dengan Tuhan. Jelas Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi jangan pernah coba-coba tinggalkan Yesus. Amin. Yang kedua, cintai dan taati firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu juga kebenaran yang akan menuntun kita kepada kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan yang ketiga, miliki kerinduan senantiasa untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena dengan dipenuhkan dengan Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan memampukan kita. Dia akan menuntun kita kepada kebenaran-kebenarannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya firman Tuhan saya tidak perpanjang hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Menyadari sekali lagi hidup ini sangat singkat Bapak Ibu. Kita tidak tahu ya setelah ini mungkin ya
Kita tidak tahu kapan Tuhan memberi kesempatan buat kita untuk hidup dalam dunia ini. Kalau mungkin ya setelah ini Tuhan panggil kita. Tetapi kalau kita tetap menjaga hidup kita untuk selalu hidup benar. Saya tidak katakan mudah-mudahan, tapi saya terlalu yakin ya keselamatan itu menjadi bagian kita ya. Sekali lagi jangan pernah tinggalkan Yesus ya. Jangan tukar Yesus dengan Tuhan yang lain. Jadikan Yesus yang terutama. Yang kedua, tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, miliki kerinduan untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saya terlalu yakin sekalipun dunia ini semakin bergelora. Pujian lama katakan zaman sekarang berjagalah, lihat dunia semakin bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Hari-hari ini kita banyak mendengar kabar-kabar yang menggemparkan, menggoncangkan kita, mungkin mencekam kita. Itu semua bisa terjadi. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, bagi jemaat-jemaat yang setia memelihara hidupnya, hidup dalam kebenaran Tuhan. Saya tidak katakan mudah-mudahan, saya terlalu yakin kita menjadi bagian orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Karena kita tetap menjaga hidup kita benar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari semua kita bangkit berdiri. Ada satu pujian yang berkata, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu Tuhan. Bukan oleh kuat gagah kami, tapi dengan pertolongan Roh Kudus akan memampukan kita untuk selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Sekalipun dunia bergelora, ada banyak kabar menggoncangkan kita, itu tidak mengubah keyakinan kita akan keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kalau mungkin hari-hari ini ada Bapak Ibu yang terpapar oleh COVID ini, jangan berkata ini hukuman dari Tuhan. Tidak. Kalau memang Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, mari kita jalani, lakukan terus bagian kita, terus berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Percayalah, kalau memang belum waktunya Tuhan panggil, Tuhan pasti akan sembuhkan. Tuhan akan nyatakan mujizatnya. Tapi kalaupun Tuhan panggil kita, kita menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran, kita akan terima keselamatan dari Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu nyanyikan pujian ini menjadi doa dan kerinduan kita semua. Haleluya, haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di katakan Tuhan, kami rindu setiap waktu. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan oleh kuatku, namun karena
kami rindu setiap waktu untuk kami hidup dalam kebenaran-Mu. Kenapa Bapak Ibu? Karena Dia selain Tuhan dan Raja, Dia berdaulat atas kehidupan kita. Kapan saja Tuhan mau mengangkat kita, mencabut nyawa kita, hidup kita ada dalam kedaulatan tangan Tuhan. Betapa pentingnya kita harus hidup selalu benar di hadapan-Nya. Dan ketika Dia memanggil kita, tidak ada kata-kata lain, kita berkata terima kasih Tuhan. Kami masuk dalam keselamatan itu. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari miliki kerinduan di hari-hari ini untuk selalu hidup benar. Kalau mungkin selama ini, mungkin kita pernah berbuat sesuatu yang tidak benar, malam hari ini katakan Tuhan ampuni aku. Aku mau supaya aku selalu hidup benar, hidup jujur, hidup benar dan hidup yang diberkati Tuhan. Ketika kita hidup benar, sungguh hidup kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Di tengah-tengah situasi ini pun kita akan tetap melihat kebaikan Tuhan. Nyanyikan kembali pujian ini. Sekali lagi, ku rindu setiap waktu. Haleluya. Ku rindu setiap waktu. Hidup di kebenaran. Katakan bukan oleh kuat kami Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Rohmu Yesus kau yang ku bangga. Kembali katakan sama-sama Engkaulah Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan. Saya serahkan kembali kepada Bapak berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya. Hidup kami bagaikan sebuah perjalanan menuju satu tempat yang Tuhan sudah janjikan, yang Tuhan sudah siapkan, masa depan yang penuh dengan pengharapan, kemenangan yang gilang gemilang, keberhasilan, kesuksesan, bahkan kami bisa memenuhi apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kami. Tetapi Tuhan sudah memastikan, Tuhan sudah menempatkan kebenaran-Mu menjadi rel bagi kehidupan kami. Untuk kami mengikutinya. Ada banyak persimpangan, ada banyak hal-hal yang bisa membuat kami tersesat. Tetapi kalau kami mengikuti arahan, kami mengikuti petunjuk, kami mengikuti firman-Mu yang adalah kebenaran, Roh Kudus yang adalah kebenaran, maka kami akan mengikuti dan kami pasti akan sampai kepada tujuan Tuhan bagi kami. Memberkati hamba-Mu yang sudah melayani firman-Mu, terus pakai hamba-Mu dalam pelayanan, keluarga diberkati, bahkan kepada kami semua, seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah ini, seluruh anggota pilar, kami tetap percaya bahwa masa depan itu ada dan Tuhan sudah siapkan bagi kami. Hari-hari ini mungkin adalah hari-hari yang berat, hari-hari yang sulit untuk kami bisa menjalaninya. Ada banyak hal yang kami tidak mengerti, ada banyak hal yang kami tidak tahu. Tetapi Tuhan sudah memberikan kepada kami petunjuk. Dan Tuhan sudah memberikan kepada kami pribadi. Bahkan firman-Mu yang akan terus menuntun kami. Itu sebabnya biarlah Roh Kudus tolong kami. Terus mengingatkan kami. Terus mengajarkan kami.
untuk kami tetap hidup di dalam kebenaran-Mu. Bapa di sorga, sebelum kami berpisah, sebelum kami akhiri ibadah ini, kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang sakit, anggota-anggota pilar yang ada. Tuhan, mereka yang saat ini sedang ada di rumah karena isolasi mandiri. Mereka yang saat ini sedang menunggu hasil tes baik antigen maupun rapid Tuhan, PCR, kami berdoa. Tuhan tolong kami, berikan ketenangan, damai sejahtera, dan keyakinan bahwa Tuhan akan selalu menolong kami. Sekalipun ada ancaman dari pandemi ini, tetapi Tuhan kami adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang mampu untuk menyembuhkan kami. Tuhan yang mampu untuk menguatkan kami melewati semua tantangan ini. Bahkan kami akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Bukan hanya mereka yang terpapar, tetapi juga seluruh keluarga tetap diberikan ketenangan menghadapi semuanya. Karena Tuhan adalah dokter di atas segala dokter yang sanggup untuk menyembuhkan kami. Mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Dan kalaupun kami harus menghadapinya, mengalaminya, Tuhan tetap kuatkan kami. Pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia di dalam Engkau. Kami berdoa yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Pekerjaan umat-umat-Mu Engkau akan berkati. Mungkin ada mereka yang kehilangan pekerjaan hari-hari ini. Mungkin ada yang membutuhkan pekerjaan, membutuhkan usaha baru. Kiranya Tuhan tetap tolong. Engkau adalah hikmat kami, Engkau adalah pintu, kalaupun tertutup oleh dunia dan keadaan. Tetapi tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi kalau Tuhan membukanya. Itu sebabnya bersyukur dan kami tetap berserah hidup kami kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, seluruh pengurus yang ada Tuhan memberkati, pelayan-pelayan Tuhan memberkati, bangsa dan negara kami, kota kami, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami percaya bahwa ketika kami terus datang kepada Tuhan dan hidup di dalam kebenaran, apapun yang kami perlu kami butuhkan secara jasmani, keperluan sehari-hari untuk pekerjaan keluarga, dalam pendidikan dan juga dalam kesehatan, Tuhan sudah siapkan jawaban, kesembuhan, bahkan pemenuhannya. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur. Kami sudah berdoa mengakhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan sekarang Bapak Ibu, mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan Allah Roh Kudus turun tinggal dan menyertai kita mulai saat ini, besok, dan sampai Maranatha. Mari kita terima berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.